Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar fantaha amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan untuk sama-sama memperbanyak amal soleh, untuk sama-sama memperbanyak amal ibadah, untuk sama-sama mengkaji berbagai cabang ilmu agama yang kita harapkan itu semua dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang barusan kita laksanakan bersama, yaitu salat isya berjamaah, adalah di antara bagaimana kita menegaskan, bagaimana kita menekankan identitas kita sebagai seorang muslim, bukan seorang munafik. Karena orang munafik itu ada dua salat yang mereka sangat berat untuk mengerjakannya, yaitu salat isya dan salat subuh. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas curahan perjuangan dan pengorbanannya alhamdulillah kita dapat merasakan puncak dari segala kenikmatan yang belum tentu dirasakan oleh seluruh muslim di dunia, kenikmatan yang apalagi belum tentu pula dirasakan oleh seluruh manusia di dunia, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama akan membahas tentang sebuah tema yang kemudian tema ini sangat relevan dengan bulan yang sekarang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Jika kemudian kita mengikuti kajian-kajian sebelumnya, sudah banyak para asatidz yang kemudian menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Muharram. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas tentang kejadian-kejadian di bulan Muharram. Sebelum melangkah lebih jauh, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kemudian mengetahui bagaimana Al-Qur'an memandang kejadian demi kejadian. Bagaimana Al-Qur'an itu menanggapi berbagai peristiwa sejarah dari abad ke abad. Di antara prinsip yang ditekankan di dalam Al-Qur'an, bagaimana kemudian ada dua prinsip yang harus sama-sama kita renungi, yang harus sama-sama kita praktekkan ketika kita membaca sejarah, khususnya sejarah Islam. Prinsip yang pertama adalah tatabbu'ul athar, atau mengikuti jejak. Jadi kalau kita sama-sama belajar bahasa Arab, yang namanya bahasa Arab tentang kisah itu kan dari kata qissah. Jadi dari kata qissah kemudian diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi kisah. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang kemudian memiliki akar kata yang sama dengan kisah, yaitu ayat yang menerangkan ketika Nabi Musa alaihi salam di waktu kecil itu kemudian ia ditenggelamkan di sungai. Disitulah kemudian ada seorang ibu Nabi Musa tersebut mengatakan kepada saudaranya,
Wa qalat li ukhtihi qussi. Dan ia pun berkata kepada saudara perempuannya, qussi, ikutilah jejaknya, jejak anak itu. Jejak anak yang kemudian sudah diterampungkan di sungai dalam rangka untuk menghindari adanya pembunuhan demi pembunuhan yang ketika itu terjadi pada bayi laki-laki. Disinilah kemudian kita bisa mengambil sebuah faedah. Ketika kita membaca sejarah, jangan sampai kemudian kita hanya membaca secara kronologis, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga harus memiliki niat, kita juga harus memiliki tekad qussi untuk mengikuti jejak-jejak kebaikan dari sejarah yang kemudian sudah ada di dalam agama kita. Maka disinilah kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan sejarah-sejarah yang baik, hendaknya kita ikuti, hendaknya kita teladani. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kaum-kaum yang diazab, tentang kaum-kaum yang kemudian dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya sifat dan karakternya jangan sampai ada di dalam diri-diri kita. Adapun prinsip yang kedua adalah menjadikan sejarah sebagai jembatan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 111, dijelaskan di situ. Surat Yusuf ayat 111, laqad kana lakum fi qasasihim ibrah. Dan sungguh kisah-kisah umat terdahulu itu kemudian bagi kalian hendaknya menjadi ibrah, hendaknya menjadi pelajaran. Jamaah sekalian, ibrah jika kita baca akar katanya dalam bahasa Arab, itu dari kata abara ya'buru yang artinya menyeberangi. Ubur yang artinya menyeberang. Ma'barah yang artinya jembatan. Artinya ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kisah itu kita jadikan ma'barah. Sejarah itu kita jadikan jembatan antara generasi baru ke generasi lama, agar kemudian kita mengetahui apa-apa yang kemudian sudah terjadi, bagaimana kemudian sebab-sebab kebangkitan, bagaimana kemudian sebab-sebab keruntuhan yang hendaknya sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab-sebab keruntuhan agama ini hendaknya kemudian kita hindari, kita waspadai. Adapun sebab-sebab kebangkitan, bagaimana Islam kemudian dapat tersebar luas ke seluruh pelosok dunia, bahkan dulu pernah menguasai sepertiga dunia, hendaknya kemudian kita jadikan prinsip, hendaknya kemudian kita jadikan teladan, agar kita bisa mengembalikan kejayaan Islam. Inilah kemudian dua prinsip bagaimana ketika kita membaca kejadian, ketika kita membaca sejarah menurut Al-Quran. Yang pertama adalah mengikuti jejak, yang kedua menjadikan sejarah sebagai jembatan. Adapun pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang kejadian-kejadian di bulan Muharram. Abrol Qurun, dari abad ke abad. Sebelum kita kemudian masuk ke kejadian-kejadian yang ada, hendaknya kemudian kita terus-menerus memurojaah tentang keutamaan dari bulan Muharram ini. Mungkin keutamaan-keutamaannya sudah sangat sering diulang-ulang, dari ceramah malam, atau kemudian kultum subuh, atau kemudian khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kemudian hendaknya kita evaluasi dari diri-diri kita, sudah sejauh mana segala ceramah khutbah kultum tadi
itu dapat memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Muharram ini. Maka di sini kemudian dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan seluruh isi langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dan 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi sama dengan kalender Masehi, kalender Hijriyah juga terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan yang kemudian kita diharamkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Bulan yang kemudian ketika kita melaksanakan amal ibadah, maka yang dinamakan dengan pahala dan ganjaran kita dilipat gandakan melebihi bulan-bulan lainnya. Akan tetapi begitu pun sebaliknya, ketika kita melakukan dosa, kemaksiatan, kezaliman, Allah pun akan melipat gandakan dosa dan hukuman bagi kita. Salasatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang kemudian berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11, wa Dzulhijjah, bulan ke-12, wal Muharram, bulan pertama. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab suku Mudhar antara Jumadits Tsani dan Sya'ban. Disinilah kemudian jamaah sekalian, 4 bulan ini itu memiliki keutamaan berada pada peringkat kedua setelah bulan Ramadan. Jadi kita semua sepakat bahwa bulan yang kemudian paling utama, paling istimewa, paling hebat ganjarannya itu ada pada bulan Ramadan. Adapun peringkat keduanya itu terdapat 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Salasatun mutawaliyat. Ada 3 yang kemudian berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Al-Muharram. Di antara hikmah mengapa kemudian ada larangan peperangan di dalam 3 bulan ini, dikarenakan di dalam 3 bulan ini terdapat prosesi haji. Inti dari prosesi haji berada pada bulan Dzulhijjah. Akan tetapi kemudian larangan peperangan itu dilakukan 1 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya. Hikmahnya adalah ketika para jamaah haji, terutama pada zaman dahulu, itu mereka kemudian sudah melakukan perjalanan, maka Allah melarang ada peperangan di situ. 1 bulan sebelum haji dan 1 bulan setelah haji. Adapun kalau yang setelah haji itu ketika jamaah haji sedang pulang. Jadi jangan sampai orang-orang yang memiliki niat, memiliki tekad, ia kemudian sudah banyak sekali mengorbankan finansial, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya, itu naudzubillah malah mati sia-sia dikarenakan ada peperangan di suatu daerah yang ia lewati. Ini adalah hikmah mengapa kemudian ada 3 bulan haram yang kemudian berurutan. Adapun Rajab yang kemudian ia munfarid, yang kemudian ia menyendiri, di antara hikmahnya adalah Rajab dijadikan salah satu dari 4 bulan haram dikarenakan Rajab adalah bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam,
Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Artinya ketika seseorang itu berada di bulan Ramadan, hendaknya ia sudah melakukan pemanasan demi pemanasan ibadah agar menjadikan bulan Ramadan sebagai puncak dari seluruh ibadahnya. Ibadahnya itu sudah mulai ditanam sejak bulan Rajab. Kemudian ia tingkatkan, ia suburkan dengan siraman dan pupuk pada bulan Sya'ban. Agar kemudian di bulan Ramadan ia tinggal memanen, agar kemudian di bulan Ramadan menjadi puncak dari segala amal ibadahnya. Inilah kemudian hikmah tentang 4 bulan-bulan yang diharamkan. Bulan terbaik bulan Ramadan. Adapun bulan terbaik yang kedua ternyata ada 4 bulan. Lantas dari 4 bulan ini, manakah yang kemudian terbaik? Di sini kami menghadirkan pendapat dari Al-Hasan Al-Basri yang kemudian dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, "Innallaha iftatahas sanah bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram. Falaisa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'dham indallahi minal muharram. Wa kana yusamma syahrullahil asam min syiddati tahrimihi." Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah pula menjadikan akhir tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Falaisa syahrun fis sanah, tidak ada bulan dalam satu tahun, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, a'damu indallahi minal muharram, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada bulan Muharram. Inilah mengapa kemudian satu-satunya bulan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang diidhafahkan, yang disandarkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah bulan Al-Muharram. Dijelaskan di dalam suatu hadis, afdhalus siyam siyamur Ramadan. Afdhalus siyam siyamu Ramadan. Kemudian dijelaskan di dalam hadis lain, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Sebaik-baik puasa yaitu puasa Ramadan. Dan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi saking kemudian utamanya bulan Muharram ini, sampai kemudian disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Allah, Syahrullah. Wa kana yusamma Syahrullahil Asam. Dulu bulan ini dinamakan dengan Syahrullah Al-Asam. Jadi Asam itu kan artinya tuli. Summum bukmun umyun. Ya, summum di situ kan tuli. Al-Asam, tuli, itu maksudnya sepi, sunyi. Jadi bulan Muharram adalah bulan Allah yang sunyi karena sangat mulianya bulan ini. Atau min syiddati tahrimihi, karena sangat keras larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi peperangan di bulan ini. Maka disinilah kemudian jemaah sekalian, bulan Muharram menurut Al-Hasanul Basri adalah bulan terbaik setelah bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita kemudian melalaikan berbagai amal ibadah yang ada di bulan Muharram ini. Hendaknya kemudian kita memiliki semangat yang mungkin tidak sebesar di bulan Ramadan, akan tetapi hendaknya ia melebihi bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Adapun kejadian-kejadian di bulan Muharram, jika kita membuka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram, khususnya yang terjadi pada hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, itu sangat banyak. Bahkan dijelaskan kemudian hari di mana taubatnya Nabi Adam diterima,
hari bagaimana para nabi-nabi itu memiliki peristiwa istimewanya masing-masing, itu kebanyakan ada di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10, yaitu hari Asyura. Akan tetapi Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam As-Suyuti, Ibnu Daqiqil Aid dan lain sebagainya itu mengatakan bahwa hadis-hadis itu maudhu', hadis-hadis itu palsu. Maka kemudian yang kita sampaikan sekarang adalah yang kemudian berlandaskan hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang dapat diterima, yaitu entah itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Ada 4 peristiwa jamaah sekalian. Yang pertama, dan ini yang paling terkenal tentunya, selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Adapun peristiwa yang kedua adalah berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Peristiwa yang ketiga, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai, dan peristiwa yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dilantik menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Peristiwa yang pertama yaitu tentang selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Sebagaimana yang sudah sering kita baca, bahwa Nabi Musa alaihissalam bersama dengan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam itu kemudian terang-terangan berdebat dengan Fir'aun yang mendaku sebagai Tuhan. Bahkan kemudian Fir'aun itu jamaah sekalian, Fir'aun itu kemudian meminta kepada seluruh tukang-tukangnya, insinyur-insinyurnya, untuk membuat menara yang paling tinggi. Agar apa? Agar bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kemudian sering disebut oleh Nabi Musa berada di atas, itu tidak ada. Saking begitunya Fir'aun. Nah, singkat cerita, dari berbagai cerita yang kemudian sudah pernah kita baca, entah itu kemudian yang adu penyihir, bagaimana ada ular, ya, penyihirnya Fir'aun itu kemudian menjadi ular-ular yang kecil, kemudian tongkatnya Nabi Musa itu menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil itu, dan di akhir ending dari perdebatan mereka, bagaimana kemudian Fir'aun sudah sangat marah dengan Nabi Musa dan mengejar Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Di antara yang kemudian membuktikan, di sini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, fara al-Yahud, ia kemudian melihat orang-orang Yahudi, tasumu yauma Asyura, mereka berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Faqala ma hadza, kemudian Rasul pun bertanya kepada orang-orang Yahudi, puasa apa ini? Qalu hadza yaumun sholih, sungguh ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Hari ini atau hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa syukra, maka Musa pun berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Rasulullah berkata, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka sungguh aku, yaitu Rasulullah, lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Nahnu nasumuhu ta'ziman lahu, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura dalam rangka pengagungan kepadanya. Nah, ini kemudian terjemah yang sudah kita sampaikan tadi, bagaimana kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika hijrah ke Madinah
itu melihat sebuah fenomena orang-orang Yahudi yang rutin berpuasa pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Maka disinilah kemudian syar'u man qablana, syariat yang ada sebelum zamannya Rasulullah itu kemudian ditegaskan, diikrarkan, disetujui menjadi sunnah yang kemudian ada di dalam agama kita, sunnahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian dijelaskan bagaimana Rasulullah menyampaikan, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Ini menunjukkan bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hirs, memiliki tekad, memiliki usaha yang kuat untuk melaksanakan sunnah-sunnah dari nabi-nabi terdahulu. Jamaah sekalian, ketika kita membaca kisah pengejaran Fir'aun dengan yang kemudian mengejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, jika kita membuka kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maka beliau menyampaikan sebuah data yang sangat terang, data yang sangat jelas, bagaimana kemudian ketika itu jumlah pasukannya Fir'aun itu ada sekitar 1.600.000. 1.600.000. Ini yang mengejar. Nah, yang dikejar jumlahnya ada 600.000, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Jadi pada zaman itu Nabi Musa memiliki pengikut yang jumlahnya lumayan. Adapun Fir'aun ini bukan keseluruhan dari pasukannya, karena ada pasukannya yang kemudian tetap berada di istana dan tidak ikut mengejar Nabi Musa alaihi salam. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ketika terjadi pengejaran Fir'aun kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya itu terjepit di pantai sebelum mereka akan menyeberangi Laut Merah. Logika sebagai manusia biasa, tentu kemudian Allah memberikan yang namanya tongkat pegangan bagi Nabi Musa. Kita sebagai manusia biasa mungkin bisa jadi berpikir, untuk apa tongkat itu dipukulkan ke tanah? Belum tentu terjadi apa-apa. Nabi Musa pun belum tahu akan terjadi apa ketika tongkat itu dipukulkan ke tanah. Nabi Musa sama sekali belum tahu bahwa ketika tongkat itu dipukulkan ke tanah, maka Laut Merah akan terbelah. Nabi Musa belum tahu itu. Nah, disitulah kemudian logika kita sebagai manusia. Mungkin bisa jadi kita berpikir, daripada tongkat itu dipukulkan ke tanah, lebih baik dipukulkan ke kepalanya Fir'aun. Jelas, kena kepala, minimal sakit dikit. Atau kemudian dengan tongkat ini, itu ia kemudian memukulkannya kepada pasukan-pasukannya Fir'aun. Bukankah dengan begitu jelas penyerangan dari Nabi Musa? Bukankah dengan begitu pengikutnya menjadi benar-benar yakin bahwasanya tongkat itu bisa menyelamatkan mereka? Nah, disinilah kemudian pelajaran yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat itu ke tanah. Nabi Musa tidak bertanya apapun. Nabi Musa tidak menyanggah apapun. Beliau langsung memukulkan tongkatnya ke tanah. Mukjizat pun terjadi. Laut Merah terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah. Kemudian mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya kemudian cinta dan keimanan yang ada di dalam diri Nabi Musa alaihi salam itu adalah kecintaan kepada Allah yang melahirkan kepatuhan tanpa syarat. Keimanan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan yang melahirkan ketaatan tanpa tapi. Artinya apa? Artinya ketika patuh kepada Allah, taat kepada Allah, itu kita tidak mensyaratkan apapun. Jangan sampai kemudian ibadah-ibadah kita itu malah menjadi transaksional.
Seakan-akan ketika kita beribadah, Allah kemudian membayarnya dengan rizki bagi kita. Allah kemudian membayarnya dengan kenikmatan bagi kita. Kalau kita punya pola berpikir seperti itu, maka ketika Allah tidak memberikan nikmat dan rizkinya kepada kita, kita juga akan kendor ketika beribadah. Ketika kita punya pola pikir seperti itu, maka yang dinamakan dengan intensitas ibadah kita itu tergantung berapa banyak pendapatan yang kita dapatkan setiap bulannya. Nah, disinilah kemudian jangan sampai kita beribadah itu transaksional. Kita beribadah itu agar kita mendapatkan kenikmatan dunia, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung membalas dengan berbagai balasan-balasan kebaikan menurut pandangan kita sebagai manusia biasa. Maka ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting ketika kisah pengejaran Fir'aun kepada Nabi Musa, bagaimana kemudian tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada tanggapan sama sekali. Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkat ke tanah, langsung dilakukan oleh Nabi Musa. Maka disinilah kemudian jamaah sekalian, hendaknya ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, maka tanpa syarat. Ketika kita benar-benar taat kepada Allah, maka taat tanpa tapi. Adapun peristiwa yang kedua adalah berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nah, berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam ini merupakan tambahan dari hadis yang sebelumnya. Jadi hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu mirip-mirip seperti ini. Akan tetapi ada ziyadahnya, ada tambahannya. Wa huwal yaum alladzi istawat fihi safinah 'alal judi fasamahu Nuh syukra, rawahu Ahmad. Hari Asyura atau tanggal 10 Muharram adalah hari berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihi salam di Gunung Judi. Gunung Judi menurut Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir itu terletak di daerah Musil. Musil yang sekarang berada di daerah Irak. Maka beliau alaihi salam, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur. Nah, disinilah kemudian jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan kenikmatan, diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari musibah, hendaknya kita bukan hanya membaca alhamdulillah, akan tetapi hendaknya kita meningkatkan ketaatan kita. Inilah mengapa kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang anwa'us syukri, jenis-jenis syukur itu beliau membagi menjadi 3. Asyukru bil qalbi mahabbatan wa inabah. Syukur dengan hati itu dengan mencintai Allah dan senantiasa kembali kepada Allah. Jadi segala nikmat yang kita miliki, cara pertama untuk mensyukurinya adalah mensyukuri dengan hati. Caranya bagaimana? Dengan kemudian meningkatkan kecintaan kita kepadanya. Kita mengingat-ingat rizki apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, anugerah apa saja yang kemudian Allah berikan kepada kita. Dan di antara tips agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah hendaknya kita senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang seringkali kita pandang kecil, seringkali kita pandang remeh. Nikmat itu misalkan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, dan lain sebagainya. Ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita pandang kecil, maka Allah akan memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang besar. Disitulah kemudian kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang merupakan golongan minoritas. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Adapun jenis untuk mensyukuri nikmat yang kedua, asyukru bil lisan, thana'an wa hamdah. Bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuja Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya.
Disinilah kemudian kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak doa, bagaimana kemudian kita senantiasa menyanjung Allah, bagaimana kita senantiasa memuja Allah, dan lain sebagainya. Karena kata-kata itu ketika ia senantiasa diulang-ulang, ketika ia senantiasa direnungi maknanya, direnungi artinya, maka di situ akan menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka zikir itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang sering kita ulang-ulang khususnya setelah selesai sholat, itu hendaknya juga kita renungi maknanya. Jangan sampai kemudian hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Oh, ketika sholat sunnahnya harus berzikir sebagaimana yang Rasul contohkan seperti ini. Ini 33 kali, ini 3 kali, ini 7 kali, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian ketika tidak ada pemaknaan, ketika tidak ada perenungan, maka lisan-lisan itu hanya lisan-lisan yang sia-sia belaka. Tidak ada sesuatu yang semakin membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian jenis bersyukur yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu asyukru bil jawarih, ta'atan wa khidmah. Bersyukur dengan anggota badan, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, wa khidmah, dan meningkatkan pengabdian kepadanya. Maka ketika kita sudah mendapatkan nikmat, maka hendaknya ketaatan kita juga bertambah. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan kita sedekah itu biasanya dalam 1 minggu 50.000, maka hendaknya kita naikkan menjadi 100.000. Dan seterusnya dengan berbagai cara dan bentuknya. 3 jenis cara bersyukur ini jamaah sekalian hendaknya senantiasa kita amalkan. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam ini juga terjadi pada tanggal 10 Muharram, berarti ia merupakan salah satu kejadian-kejadian di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihi salam itu dianugerahi usia 1000 tahun. 950 tahun menjadi seorang rasul. Artinya 50 tahun pertama beliau belum diangkat menjadi rasul. Di umur ke-51 kurang lebih beliau diangkat menjadi rasul. Disitulah kemudian beliau dianugerahi usia 950 tahun setelahnya. Ini beliau gunakan untuk berdakwah. Dan tahukah jamaah sekalian, 950 tahun yang kemudian dijalani oleh Nabi Nuh alaihi salam, itu jumlah pengikutnya hanya 80 orang. Jadi bayangkan bagaimana kesabarannya, bagaimana ketabahannya, bagaimana kemudian beliau dalam sehari-harinya itu mampu untuk melewati dengan baik. Itu adalah hal yang hanya dimiliki oleh para nabi, hanya dimiliki oleh para rasul. Bahkan Nabi Nuh itu kan ada salah satu anaknya yang membangkang, namanya Kan'an. Yang kemudian karena Kan'an ini membangkang, maka dia menjadi satu-satunya anak Nabi Nuh yang kemudian tidak memiliki keturunan setelahnya. Ia tidak mau menaiki bahtera, ia merasa bahwa dirinya tinggi, karena pada zaman dahulu orang itu kan tinggi-tinggi, 5 meter, 10 meter dan lain sebagainya. Ia merasa dirinya tinggi, ia kemudian menaiki gunung yang paling tinggi. Ternyata atas kuasa Allah ia masih tenggelam pula, ia kemudian meninggal dunia. Adapun sisa anaknya yang jumlahnya 3, inilah yang kemudian melahirkan kita semua yang ada di ruangan ini. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu diriwayatkan punya 4 anak. Yang pertama Kan'an, yang membangkang dan kemudian akhirnya wafat tenggelam. Yang kedua adalah Ham. Ham ini itu disebut sebagai Abul Arab, bapaknya orang-orang suku Arab. Kemudian ada Sam, Ham, Yafith. Sam itu tadi Abul Arab yang merupakan bapaknya orang-orang suku Arab. Kemudian ada Ham yang merupakan Abu Sudan, bapaknya orang-orang suku Sudan atau orang-orang Afrika. Kemudian ada Yafith yang merupakan bapaknya orang-orang suku Turki. Nah,
Berdasarkan populasinya, menurut para ulama, Sam yang merupakan Abul Arab itu melahirkan keturunan-keturunan orang Arab yang kebanyakan berada di Timur Tengah. Kemudian Ham itu melahirkan keturunan orang-orang yang, mohon maaf, berkulit hitam yang ada di benua Afrika kebanyakan pada hari ini. Kemudian Yafith, Abu Turki, bapaknya orang-orang Turki, ini orang-orang berkulit putih yang kemudian sekarang kita temui itu berada di Eropa atau Amerika. Karena dari Yafith itu kemudian lahir keturunan orang-orang Romawi, keturunan orang-orang Persia yang kemudian mereka kebanyakan berkulit putih atau berkulit kuning. Jadi kita ini mungkin keturunan dari Yafith tadi ya. Keturunan dari Yafith atau Sam atau Ham tadi ya. Atau bisa jadi gabungan antara keduanya. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Jadi 3 anak dari Nabi Nuh yang masih hidup, ketika kemudian bahteranya itu berhasil mendarat, mereka kemudian akhirnya menyebar dan populasinya sebagaimana yang ada pada hari ini. Inilah kemudian kejadian yang kedua. Adapun kejadian yang ketiga adalah kejadian yang kemudian sangat membahagiakan khususnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai binti Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, maaf. Nah, di sini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, saban Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menawan Safiyah setelah perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu perang antara umat Islam melawan orang-orang Yahudi yang kemudian ketika itu terletak di daerah Khaybar. Fa'ataqaha wa tazawwajaha. Maka beliau kemudian memerdekakannya dan menikahinya. Faqala Thabit li Anas. Kemudian Thabit berkata kepada Anas radhiyallahu taala anhu. Thabit yang dimaksud di sini bukan sahabat, akan tetapi dia merupakan tabi'in yang terkenal, Thabit Al-Bannani. Jadi Thabit itu kemudian pertanyaannya itu direkam oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini. Dijadikan lanjutan dari hadis ini, ia bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma asdaqaha?" Apa maharnya? Faqala asdaqaha nafsaha fa'taqaha. Anas menjawab, maharnya adalah kemerdekaan dirinya. Jamaah sekalian, Safiyah binti Huyai bin Akhtab adalah di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang membedakan Safiyah dengan istri-istri lainnya, Safiyah ini satu-satunya yang berasal dari orang Yahudi. Kebanyakan yang lain asli orang Arab, bahkan asli orang Quraisy. Nah, Safiyah ini kemudian terkenal menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian paling cantik. Saking cantiknya, Aisyah itu seringkali cemburu kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang bersama Safiyah. Nah, Safiyah itu merupakan anak dari kepala suku Khaybar, namanya Huyai bin Akhtab. Mengapa Rasulullah kemudian menikahi Safiyah? Para orientalis, orang-orang yang kemudian membenci Islam, orang-orang yang kemudian mempelajari sejarah dalam rangka untuk mendistorsikan sejarah agama Islam, itu seringkali mengatakan disinilah kemudian bagaimana Rasulullah itu suka dengan banyak perempuan. Rasulullah itu ketika menaklukkan sana sini, itu beliau kemudian menikahi perempuan tercantiknya karena nafsu belaka. Padahal bukan seperti itu. Akan tetapi hikmahnya mengapa Rasulullah itu menikahi Safiyah, agar kemudian Rasulullah bisa mempertahankan kehormatannya sebagai anak kepala suku. Jadi bayangkan anak kepala suku, ketika kepala sukunya ini kalah, ketika sukunya ini kalah perang, itu kan menjadi tawanan. Ketika ia menjadi tawanan, itu kan harga diri derajatnya turun drastis.
Maka dalam rangka untuk mempertahankan harga diri dari anak dari kepala suku ini, agar dia masih senantiasa dihormati oleh sukunya, dan agar sukunya yang tertawan itu juga ikut masuk Islam, maka Rasulullah pun menikahi Safiyah. Disinilah kemudian setiap Rasulullah menikah, meskipun jumlahnya ada yang mengatakan 9, 11 atau 13, semuanya pasti ada hikmahnya. Menikahi Khadijah sangat cocok untuk di awal-awal dakwah Islam. Bahkan seluruh anak Rasulullah itu dari rahimnya Khadijah, kecuali satu anak yang bernama Ibrahim yang merupakan anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah malah menikah dengan seorang janda tua yang bernama Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, apa hikmah Rasulullah menikahi Saudah? Karena Saudah ini umurnya sudah tua sebagai seorang ibu. Ia memiliki pengalaman untuk merawat anak-anak. Ia memiliki pengalaman untuk mendidik anak-anak. Maka agar Rasulullah tenang berdakwah di luar rumah, maka dinikahilah Saudah binti Zam'ah yang umurnya terpaut lebih jauh, lebih tua, dan ia merupakan seorang janda. Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah? Mengapa kemudian Aisyah tidak dianugerahi anak dan lain sebagainya? Karena Aisyah inilah yang kemudian menjadi istri Rasulullah yang paling cerdas. Bahkan hadis-hadis itu kemudian banyak sekali diriwayatkan oleh Aisyah. Dijelaskan bahwa Aisyah itu meriwayatkan 2210 hadis, menjadi sahabat peringkat keempat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Itulah kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Sengaja kemudian tidak diberi anak agar kemudian ia bisa fokus untuk belajar, ia bisa fokus meriwayatkan hadis, bahkan kemudian ia banyak sekali menjadi guru bagi sahabat atau sahabiah lainnya. Dan juga istri-istri Rasulullah semuanya itu ada hikmahnya, ada alasan kuatnya mengapa mereka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Safiyah yang ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Nah, di dalam hadis ini Rasul juga ingin mengajarkan kepada kita, hendaknya kita ketika memberikan mahar itu dengan yang terbaik yang kita miliki. Di sini Rasulullah kemudian maharnya adalah dimerdekakan. Kan statusnya Safiyah itu kan sebagai budak, sebagai tawanan. Maka harta yang paling berharga bagi seorang budak adalah ketika ia dimerdekakan. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mahar di dalam menikah itu sebisa mungkin yang terbaik yang mampu kita usahakan. Adapun peristiwa yang keempat adalah ketika Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah ketiga. Dijelaskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang kemudian ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa fihi min am al-arba' wa ishrin tawalla Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-khilafah aqba maqtalil khalifati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah, Utsman bin Affan mengambil alih kepemimpinan pemerintahan Islam setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi pada peristiwa waktu subuh, ketika Umar menjadi imam sholat subuh, itu kan kemudian ia dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini memiliki nama asli Fairuz Abu Lu'lu'ah. Nah, ketika Umar bin Khattab itu kemudian ditusuk, tidak lantas beliau langsung wafat seketika. Akan tetapi ada jarak antara Umar ditusuk sampai kemudian Umar meninggal dunia. Kurang lebih menurut para ahli sejarah itu 3 hari. Nah, selama waktu 3 hari ini, disinilah kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memilih 6 sahabat. Yang 6 sahabat ini mereka berembuk siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Ada kemudian Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Jumlahnya ada 6.
Nah, kalau kita baca kan tidak ada Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi ada yang kemudian belum masuk list. Jadi dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, itu sebenarnya masih ada Sa'id bin Zaid. Kenapa Sa'id bin Zaid tidak dijadikan tim formatur? Disinilah kemudian Umar bin Khattab mengatakan, karena Sa'id bin Zaid itu masih adik iparnya Umar. Sa'id bin Zaid itu menikah dengan Fatimah bintil Khattab, yang kemudian Fatimah bintil Khattab ini adalah adik dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ingin menjauhkan diri dari sikap nepotisme, tidak menjadikan adik iparnya menjadi salah satu bagian tim formatur. Begitu pula kemudian ketika banyak atau beberapa kelompok umat Islam ketika itu mendorong Abdullah bin Umar, anak dari Umar, secara langsung untuk menjadi tim formatur, disitulah kemudian Umar yang paling keras menolak. Maka disinilah kemudian Umar sengaja menghalangi anaknya dan adik iparnya untuk masuk tim formatur. Hanya saja Abdullah bin Umar, karena kecerdasan beliau kemudian ditugaskan sebagai tim pengawas. Ditugaskan sebagai tim pengawas di dalam tim formatur itu. Jadi untuk memastikan bahwa dalam waktu 3 hari sebelum Umar itu benar-benar wafat, maka sudah terpilih siapa khalifah selanjutnya. Ketika kemudian terjadi yang namanya diskusi antara 6 tim formatur ini, ternyata tidak hanya digulirkan ke 6 orang ini. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf yang merupakan ketua tim formatur itu ternyata juga menanyakan kepada umat Islam yang ada di luar. Nah, ketika ditanya itu semuanya sepakat Utsman, kecuali hanya ada 2 orang, yaitu Miqdad bin Aswad dan Ammar bin Yasir, itu kemudian memilih Ali bin Abi Thalib. Akan tapi karena jumlah mereka sangat minoritas, hanya 2 orang, maka kemudian di situ Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Akan tetapi kemudian Miqdad dan juga Ammar bukan berarti tidak terima, bukan berarti kemudian menuduh pemilunya curang, bukan berarti kemudian ia merasa bahwa ada yang ganjal. Akan tetapi ia menerima keputusan syura, ia pun ikut membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disinilah kemudian jika kita membaca bagaimana yang namanya pergantian kepemimpinan di dalam Khulafaur Rasyidin itu hampir-hampir sudah mencangkup berbagai jenis pemilihan yang ada pada zaman ini. Abu Bakar ke Umar itu bentuknya aklamasi, langsung ditunjuk siapa setelahnya. Umar ke Utsman itu bentuknya tim formatur, dipilih 6 orang, di antara 6 orang ini harus jadi khalifah 1. Utsman ke Ali itu bentuknya pemilihan umum. Setiap umat Islam ditanya, setelah Utsman jadi khalifah, siapa yang akan jadi khalifah? Semuanya sepakat menjawab Ali, yang kemudian ketika itu Ali dibaiat menjadi khalifah. Inilah mengapa kemudian ada seorang pakar politik Islam mengatakan bahwa musyawarah itu bukan praktek, tapi musyawarah itu adalah visi. Musyawarah itu tujuan. Praktek musyawarah untuk menuju mufakat itu bisa dengan berbagai jenisnya. Nah, jamaah sekalian, ini adalah 4 kejadian-kejadian yang kemudian terjadi pada bulan Muharram. Semoga kita bisa mengambil berbagai faedah dan bukan hanya sekedar kemudian kita membaca kronologinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, akan tetapi bisa kita jadikan pelajaran untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.